Saifuddin Jamili ditukarkan bersama Polres Ronan dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran di kampus ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran selagi dengan doa merasa terjadi mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan dan juga kelancaran dari semua aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian Pak Wakil Terempat Pak Supervisor Angkatan, kemudian ada juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Kedokteran, karena Pak Hadi, Pak Adisman saya, karena beliau juga sampaikan ke saya gitu ya. Ini kalau UIN Sultan Saifuddin Unan gitu ya, nah, dia berharap betul ini untuk kita bisa secara konkret gitu ya, untuk fakultas bidang kedokteran atau mungkin fakultas lain ya, yang bisa nanti kerjasama. Bapak dan Ibu serta hadirin semua yang saya hormati, pertama tentu dalam segala perdoaan ampun, kita tetap senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kegiatan kita pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan kelancaran segala sesuatu, dan juga kita menyadari selama, kalau boleh kita katakan 2 tahun terakhir ya, sampai hari ini kita memang dihadapkan pada kondisi bagaimana mensikapi bencana alam, terutama pandemi COVID. Dan ini semuanya berimplikasi kepada hal ini. Apalagi di beberapa tempat, termasuk juga di Sumatera Barat, ya, bencana alam juga terjadi. Dan itu menuntut kepedulian dan perhatian kita juga, terutama dalam mengatasi dampak setelah bencana itu timbul. Kami tanggal 25 Februari kemarin terjadi gempa di 2 kabupaten yang pusatnya di Kabupaten Pasaman Barat gitu ya, dan bila semua orang terlibat peduli terhadap baik dari pusat maupun dari daerah, dan juga termasuk juga kita terlibat selain kita sampaikan kepada kita bersama-sama. Bapak dan Ibu hadirin hormati, pertama kami dari Universitas Darat begitu ya, ingin menyampaikan beberapa saja mungkin saja dan aktivitas dari untuk menjaga profil Bapak. Tapi kami ingin singkat saja. Pertama, kerjasama yang kita lakukan hari ini, terutama dalam bentuk nota kesepahaman atau mungkin MOU, memang secara surat gitu ya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan, terutama kalau kita lihat dari lingkup kerjasama yang akan kita berikan. Nah, tapi tentu kita berharap bahwa MOU yang kita tandatangani itu tidak hanya sebatas itu, tapi juga ada tindak lanjut atau tindak lanjut konkret yang kemudian itu mesti dilakukan. Nah, begini, dari beberapa MOU yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, ya, memang kalau untuk sekarang juga mau tidak mau dan juga merupakan keharusan yang dipenuhi oleh setiap peneliti. Maka misalnya saya contoh saja mungkin Pak Rektor ya, untuk PTN saja misalnya, kita dari Kementerian Diputristek itu setiap tahun ada semacam kontrak kinerja yang kita lakukan dengan Dirjen dan juga untuk kontrak kinerja keuangan juga kita melakukannya dengan Kementerian Keuangan, tepatnya Dirjen Kepegawaian. Nah, saya pikir hal ini juga berlaku untuk yang di UIN juga, atau di perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenak. Nah, salah satu yang diminta itu adalah bagaimana terjadi akselerasi atau percepatan untuk pencapaian beberapa program. Nah, kita biasanya itu salah satu item yang ada di dalam kontrak kinerja kita, yaitu biasanya diwujudkan dalam bentuk buku
indikator kerja utama, dan itu termasuk juga demikian melakukan berbagai kolaborasi dengan semua bidang. Jadi tidak hanya untuk pengembangan akademik, tapi juga non akademik. Dan orientasi yang paling besar itu adalah bagaimana memberikan pembelajaran kepada mahasiswa pada saat sedang studi. Itu juga dibagi. Makanya kalau di PTN di lingkungan pendidikan itu Menteri punya kebijakan apa yang dimaksud dengan LBKS, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Walaupun kadang-kadang untuk aspek-aspek lain gitu ya, masih banyak juga perdebatan, termasuk di kita. Ya. Tapi yang namanya kebijakan, yang namanya ya semuanya datang dari atas, mau tidak mau menentukan. Itu pertama. Yang kedua, kami menyampaikan tentang sedikit profil UNAN. Ya. Pertama, UNAN kami mempunyai 12 fakultas, kemudian 1 program pasca sarjana, kemudian ada sekitar 127 program studi, jadi baik program sarjana, program magister, program doktor, profesi, dan juga spesialis. Nah, memang untuk semua jenjang itu Pak Rektor dan kawan-kawan dari UIN Kedokteran kami sampaikan memang semuanya banyak di kedokteran, dan kemudian juga sebagian lagi ada di teknik, ekonomi, dan seterusnya. Memang ada juga, tapi rata-rata semua program itu kita upayakan, apalagi untuk hari ini ditetapkan kita tidak hanya secara nasional, tapi juga regional dan internasional. Maka kita dari 127 program studi itu kita programkan dalam waktu pendek ini untuk prodi-prodi itu juga di samping terakreditasi nasional, kita juga terakreditasi internasional, termasuk juga untuk sertifikasi internasional itu kita lakukan. Dan kenapa? Karena ini termasuk salah satu parameter juga yang dibutuhkan. Nah, dari 127 itu pada Ibu, memang salah satu faktor pembangunan ke depan itu adalah kita semuanya dituntut tidak hanya akademik, gitu ya, tapi juga non akademik. Tidak hanya berkaitan dengan bidang-bidang yang fokus kepada hal-hal kebutuhan hari ini, tapi juga kita tentu mensikapinya dalam bentuk lain. Tapi UNAN alhamdulillah tetap kita fokus pada prodi yang betul-betul menjadi target dan juga kebutuhan apabila kalau kita lihat untuk kompetisi gitu ya. Nah, memang beberapa prodi kita itu memang selalu menjadi rebutan. Nah, saya contoh saja, misal kedokteran gitu. Memang untuk eksakta itu yang paling masuk kedokteran, kemudian farmasi dan juga teknik. Ya, satu yang lain. Kalau memang sekarang nggak mulai kurang sedikit bidang-bidang di pertanian, kedokteran, peternakan dan seterusnya. Itu mulai, tapi kita tetap kasih juga. Kemudian bidang hal lain mungkin juga dapat kita sampaikan bahwa kita tentu secara maksimal tetap dilakukan. Yang berikut adalah kami ingin sampaikan, kami terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 lalu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021, UNAN telah berubah status itu menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum, dan UNAN merupakan PTN ke-13 dari 16 PTN hari ini yang sudah ditetapkan menjadi PTN. Nah, salah satu konsekuensi dengan perubahan status itu adalah kita memang diberikan otonomi terhadap penyelenggaraan akademik dan non-akademik. Nah, tapi implikasinya banyak. Makanya kalau boleh kami katakan tadi, UNAN itu sebetulnya kalau boleh saya katakan sejak tahun 2012 tadi sebetulnya itu diberi amanat gitu ya, amanat, diberikan semacam pesan gitu ya oleh Menteri untuk mesti PTNBH. Karena UNAN sejak beberapa tahun terakhir itu kami kan dari segi peringkat dan juga dari segi klaster perguruan tinggi
itu termasuk klaster utama. Makanya yang pertama itu ditarget untuk menjadi PTNBH. Nah, tapi kemudian sejak tahun 2020 keluar kebijakan kementerian lagi. Jadi setiap PTN itu boleh saja, walaupun dia masih berstatus klaster, kalau masih berstatus BU, boleh jadi PTNBH. Nah, itu aturan. Ini kan kebijakan yang terakhir. Tapi dulu itu kebijakan kementerian lama itu hanya PTN saja atau PTN yang masuk kelas utama saja yang boleh jadi PTN. Karena dilihat dari potensi dan pengembangan itu memungkinkan. Nah, tapi sekarang tidak Pak. Kita semua kulit ini sekarang berlomba-lomba jadi PTN. Nah, jadi tidak ada lagi. Nah, tapi memang konsekuensi PTN itu semuanya mandiri. Maka kami mudah-mudahan 2021 belum ya, tapi salah satu kebijakan itu adalah untuk alokasi dan formasi PNS. Kita tidak dikasih. Nah, itu contoh dosen maupun teknik itu sudah kita. Nah, tapi kemudian kita diberikan semacam block grant. Block grant yang kemudian dari block grant itu bisa digunakan untuk 3 hal. Satu, pengembangan SDM, satu untuk penelitian atau riset dan pengabdian, dan ketiga adalah untuk work life. Nah, itu 3. Jadi apa istilahnya, makanya kemudian kita pikir kita ambil kebijakan kita PTNBH, kemudian nanti kita bisa rekrut SDM kita sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kadang-kadang kan begini Pak, kalau formasinya formasi PNS melalui nasional itu kita terkunci kadang-kadang. Yang kita mau begini tapi yang datang lain. Contoh. Makanya sekarang kebijakan kami pada Ibu di unsur pimpinan untuk misalnya pembukaan prodi. Itu prodi kami hitung semua Pak. Termasuk juga dihitung dari keuangan. Karena kalau itu tidak dihitung, kalau misalnya pembukaan prodi hanya untuk menampung kebutuhan tapi prospek untuk kalau boleh kita katakan oleh tanda kutip ini bukan berhitung ekonomi begitu. Tapi kalau income generatingnya tidak sesuai, maka kita tidak lakukan itu. Maka kita betul-betul menghitung itu. Ya. Makanya menentukan isu juga termasuk itu. Nah, maka dalam konteks itu pada Ibu hari ini dengan perubahan status ini kami memang berpacu itu semua, menyiapkan semua instrumen hukumnya untuk peraturan-peraturan internal, kemudian juga menyiapkan segala sumber daya untuk proses transisi dan juga divisi. Maka itu juga. Makanya pada Ibu saya terima kasih atas kepercayaan dari UIN serta Haji mau bersama dengan UNAN untuk sama-sama kita meningkatkan berbagai hal. Ya, mungkin sepanjang ada potensi yang bisa UNAN punya dan kemudian UIN juga punya, itu bisa kita kolaborasikan secara bersama. Memang saya disampaikan saja Pak. Ya. Tapi kalau di beberapa rektor PTNBH gitu ya. Nah, ini kan perubahan kebijakan kita dulu baik dari IAIN menjadi UIN, ada lagi IKIP menjadi universitas. Nah itu juga kan perdebatan juga waktu itu. Nah sekarang kita mulai terasa, ya mulai terasa begitu. Jadi kalau semua kita berlomba-lomba, misalnya UIN saja atau mungkin IKIP lah. Nah IKIP saja kan sekarang Pak itu semuanya menjadi universitas. Kecuali UPI ya kan, kecuali apa itu yang nggak di apa ya, semuanya kan yang kita lama lagi. Nah itu jadi potensi bagaimana kita sehingga fokus daripada pengembangan orientasi pendidikannya sudah berubah. Nah itu makanya ahli pendidikan kadang-kadang dia mengatakan ini juga termasuk tantangan bagi kita. Nah, saya juga begitu Pak. Sekarang perguruan tinggi umum tidak demikian, malah bekerja kita untuk kemudian melakukan kerjasama yang dalam bidang yang selama ini dipakai oleh UIN. Nah, itu gitu. Misalnya UNAN, kami memang punya program studi di bidang sastra. Nah, malah minta lagi nih. Coba Pak, kalau Pak Rektor bisa nggak di UNAN dibuka sastra Arab? Begitu kira-kira. Ya. Nah, ini contoh saja Pak ya. Nah, tapi kami kan tentu tidak mungkin serta-merta seperti itu. Maka kita betul-betul melihat bagaimana potensi yang kita punya dan kemudian bagaimana orientasi kita yang akan kita lakukan dan juga tentu tidak menghambat dari perguruan tinggi lain yang itu formnya berbisnisnya itu. Nah ini juga tantangan. Nah mudah-mudahan lah saya berharap apapun nanti tidak sama tapi kita berharap
roh dari masing-masing PTN itu tidak berubah. Ya, saya harapkan begitu. Kan tentu saja memang betul Pak Wali kami dari ekonomi, gitu, tentu ekonomi aja misalnya, ekonomi kita berlomba sekarang, gitu ya. Kita punya kebijakan bagaimana mengembangkan dan mengorientasikan pengembangan misalnya untuk syariah. Itu tentu saja. Itu tantangan juga bagi kita. Karena sumber daya kita dan kemudian potensi lain itu juga menjadi bagian yang harus diperhitungkan. Tidak bisa tidak. Nah, makanya menurut saya otomatis seperti itu. Kami punya nanti potensi untuk ekonomi syariah, mungkin itu bisa juga kita bersamakan dengan UIN. Nah, seperti itu. Karena kami tahu progresif utamanya adalah itu syariah juga demikian. Nah, maka sekarang kan begini Pak. Jadi seperti kita nanti saya bayangkan gitu ya. Saya bayangkan dulu kita kan diperlukan juga lah membahas itu dulu. Walaupun perdebatan banyak. Saya yakin lah ya, mengapa saja dia jadi UIN itu kan banyak juga perdebatan, pro kontra juga banyak. Nah, saya seperti waktu pernah jumpa langsung dengan Pak Zulhadi Azra dan perdebatan. Ini kok bagus kan? UIN jadi apa kok bagus kan? So beliau waktu itu yang mencipta awal kan, waktu beliau jadi rektor UIN saya itu baru kan, Pak benar. Ya betul juga, itu tuntut apa lebih nilai. Begitu. Bahasanya begitu. Sekarang gue pakai aja karena bukan. Iya, ini contoh saja Pak. Nah, makanya menurut saya ya ke depan gitu, kami juga sekarang punya orientasi itu semuanya Pak. Ya misalnya yang untuk kerjasama internasional kami mencoba mengangkat sekarang yang spesifik untuk potensi daerah itu apa. Nah, makanya kita misalnya di sastra ada kita punya prodi sastra Minang. Ya, kita juga punya prodi sastra Jepang, sastra lain, tentu. Nah, tapi sastra Minang ini kita mau mengangkat. Jadi nilai-nilai lokal itu menjadi bagian. Itu juga termasuk. Kalau di kedokteran itu banyak, di kedokteran itu mau dikembangkan saja banyak, orientasinya banyak. Apalagi untuk hari ini, kan kebetulan kami juga punya rumah sakit, kita memberi pendidikan, sehingga untuk pengembangannya menjadi salah. Memang semua apa ya? Kami untuk kedokteran kalau boleh saya informasikan mungkin Pak Rektor ya. Ini untuk analisis kesehatan jaminnya memang UNAN kalau kedokteran itu kan termasuk fakultas kami yang juga tertua. Karena kita awal menjadi UNAN itu dari 3 fakultas. Jadi pertama adalah kedokteran, kedua pertanian, ketiga hukum. Itu bergabung dulu. Nah, maka kedokteran itu dia terlalu dua. Nah, kemudian yang kedua pengembangan kita ke depan dikaitkan dengan kedokteran ini. Memang kita betul-betul berhitung semua. Karena memang kalau boleh saya katakan begitu ya, untuk bidang pengembangan itu ya seperti sekarang saja dengan sumber daya yang ada dan fasilitas yang kita punya itu setiap waktu mesti kita perbaiki, tidak bisa tidak. Makanya pengalaman kita termasuk juga pembinaan yang saya sampaikan. Misalnya UNAN kalau nggak salah itu dari perjalanan ya kami pernah membina UNRI ya, Universitas Riau ya, kemudian Universitas Maluku Saleh di Loksmawe, kemudian pernah juga di Batam ya Pak tadi ya, Batam juga ada, kemudian ini yang sudah mengusulkan tetangga sendiri USP mau juga buka fakultas. Nah, kalau ini nggak apa-apa lah. Kalau kita maunya lebih banyak, lebih baik atau tidak. Nah, kadang-kadang swasta malah lebih gampang bukanya. Saya kira begitu. Nah, kita nggak mau buka, makanya kita coba. Sebanyak potensinya kan, maka tidak. Berarti kita punya sumber daya. Kemudian, saya nggak tahu juga di UIN jalan-jalan nggak gitu. Nah, saya kira begitu. Nah, makanya ini salah satu strategi kita Bapak dan Ibu, sengaja itu kita sampaikan, sehingga nanti di dalam kita mengembangkan itu tidak hilang orientasi. Saya itu aja yang saya, karena memang mau tidak mau itu menjadi fokus. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, kami memang UNAN untuk saat ini Pak ya dituntut juga pengembangan sumber daya. Memang kami punya dosen sekitar 1.400-an. Itu levelnya untuk profesor kami punya 151 ya. Dan satu memang percepatan agak lambat ini terakhir ini, tapi kita dorong karena tantangan kita untuk SD itu adalah setiap tahun itu pensiunnya banyak.
kemarin saja 2021 Pak, itu tanpa COVID juga ada dosen kita yang profesor yang belum pensiun meninggal. Kemudian sebelumnya ada juga yang doktor dan sebagainya. Nah, kita tetap kalau untuk dokter kita sekarang sudah ada dari 1.800 itu hampir 200 sudah dokter. Kemudian daerah itu mas S1 tidak ada lagi. Ya, tapi memang maju itu butuh energi dan butuh. Sampai sekarang kami masih punya kebijakan, ya tidak bolehlah memberi gitu ya. Nah, tapi kalau tidak mau kadang terpaksa juga tidak buka. Orang lain masuk di dalam. Tapi konsekuensi hibrid itu kan begini, kalau dia sekolah dalam itu lebih cenderung lambat tamannya daripada yang lain dan yang dari luar dalam. Itu problem kita begitu. Karena memang kebijakan kita punya harga kuliah di dalam, maka kewajiban utama mengajar juga lakukan. Nah, jadi kita nggak mau seperti kalau misalnya sudah belajar atau sudah izin belajar gitu. Nah, itu mungkin Pak Rektor yang dapat saya sampaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan substansi apa yang kita mau kerjasamakan ini, mungkin secara cepat nanti mesti kita lakukan juga hal yang bisa secara segera, sehingga tidak ada alasan bagi kita bahwa ini hanya sekadar ketemu diundang karena sekarang selesai nanti masuk dalam report bahwa sudah ada apa gitu kan, kita dapat juga mesti ada. Jadi artinya pengembangan ke depan itu dapat kita lakukan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan informasi lain nanti mungkin bisa didiskusikan dengan kawan-kawan di bidang kerjasama, sehingga nanti apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita diberikan jalan terbaik kita. Bersama dalam kita meningkatkan kualitas. Walaupun kita saya tambahkan sedikit ya, memang 2 tahun terakhir Pak ya, itu tantangan kita semua itu bidang pendidikan itu luar biasa. Apa maksudnya? Kalau yang berkaitan dengan SMA itu saya data kemarin saja kita contoh Pak, ini seleksi senam PTN. Ini usulan sekolah-sekolah mengajukan apa? Waduh, nilainya bagus semua Pak. Bagus semua nilainya. Pusing juga kita. Akhirnya sistem kita terus maju. Tapi makanya bagi kami Pak, untuk senam PTN sekarang kita turunkan sedikit menjadi 20%. Jadi formasi kita itu sekitar 6.000 ya kalau dana 6.000. Kita yang untuk senam PTN sekitar 20%. Kemudian yang seleksi bersama melalui UTBK itu 40% dan mandiri 40%. Ya. Karena memang mau tidak mau kalau yang untuk karena kewajiban kita menerima langsung yang anak tua gitu. Makanya itu kita kurang karena memang problem kita itu gitu Pak. Nah sama juga 2 tahun terakhir ini dosen-dosen kita memberikan nilai lah nanti sama dia duit itu yang bagus semua nih. Tapi kemudian kita survei, kita lakukan jajatan tahun dosen juga menyampaikan itu Pak Rektor ini contoh saja yang kita lakukan Pak. Setelah kita 1 semester atau 2 semester terakhir kita online semua, kebanyakan online. Kecuali untuk proyek tertentu yang bisa online tetap luring. Nah itu ternyata mereka nggak ngerti Pak. Coba ini tantangan. Walaupun kemudian untuk yang secara teknologi kita oke lah. Tapi kemudian secara substansi enggak. Substansi standar yang kita inginkan dari pembelajaran itu untuk mata kuliah tertentu karena tidak tercapai. Itu pertama. Yang kedua lagi adalah misalnya mahasiswa itu ya kemampuan mereka membaca. Nah, dosen juga begitu. Dosen hanya mengirim file kuliah melalui PPT atau PowerPoint gitu. Itu aja dikirim di WA selesai. Nah, nanti pada waktu di seleksi awal ujian juga begitu. Nah, SMA juga begitu. Itu termasuk semua. Makanya kemarin kami pimpinan untuk kebijakan turunan kita untuk semester 2 dan 4 hari ini, arti semester 2 itu yang angkat 2020, kemudian semester 2 yang angkat 2021 kita luringkan. Nah, walaupun ada proses kita Pak, ini kami sakit Pak. Kenapa Pak? Kalau Pak misalnya tidak rasa di rumah saja. Maka saya minta kedekat-dekat untuk bagi yang komorbid itu mesti ditanggal, mesti ada pendamping dosen. Itu sehingga
Kita berharap transformasi ilmu yang disampaikan dari dosen ke mahasiswa itu tercapai. Karena tenang. Termasuk juga pembelajaran agama di kami, Pak. Agama kadang-kadang mampu lah kita begitu ya, walaupun yang di SMA, bapak-bapak kan di UIN tahu ya persis itu. Baik di SMA, di MAN mungkin agak lebih banyak, tapi mungkin di SMK, di SMA itu pelajaran agama kan sedikit. Nah, kita mau meningkatkan lagi, terproblem juga dengan kondisi itu. Karena kultur agama kan beda dengan umum, Pak. Nah, gitu. Tapi kalau boleh buat, itu pertanyaan. Itu kira-kira yang kondisi yang hari ini yang akan kita hadapi, apalagi ke depan nih tantangan kita lebih banyak lagi. Sekarang apalagi ada perubahan kurikulum juga di SMA ini. Ada namanya Merdeka Belajar juga untuk kurikulum baru ini nggak ada lagi jurusan, nggak ada lagi jurusan. Tapi kemudian mereka pilih apa sesuka hatinya. Itu juga diprotes, Pak. Bagi kawan-kawan rektor-rektor yang lain itu bagaimana? Kita misalnya kayak ITB, kayak ITS, gitu, yang mereka itu ada basic ilmu yang mau tidak mau mereka mesti ikut. Tidak bisa saja mereka tidak itu tiba-tiba masuk nggak bisa. Nah, saya nggak tahu juga. Ini masih perdebatan juga. Tapi pemerintah tidak mau tahu. Yang penting kita rubah kurikulum. Jadi nggak salah juga kata orang. Ya setiap ganti menteri dan kebijakan kan gitu. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya salah. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.